Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nirmala Duyanti, kelas 4 PBAC. Di sini saya akan membuat video UTS mata kuliah Ilmu Al-Lugha An-Nafsi. Psikolinguistik adalah jembatan antara bahasa dan pikiran manusia. Psikolinguistik adalah ilmu interdisipliner yang menggabungkan psikologi, studi mental dan perilaku dengan linguistik studi bahasa. Fokus utamanya adalah memahami bagaimana manusia memperoleh, menghasilkan, dan memahami bahasa. Hakikat bahasanya, bahasa bukan sekadar bunyi, tapi alat ekspresi maksud manusia. Secara teori, bahasa bisa berasal dari wahyu teologis atau hasil kesepakatan manusia, istilahi. Tujuan dan manfaat psikolinguistik ini untuk membentuk teori pemerolehan bahasa dan membantu pendidik memahami proses mental siswa saat berbahasa, sehingga bisa mendeteksi gangguan seperti gagap atau keterlambatan berbicara. Hakikat dan karakteristik perilaku berbahasa. Rangkuman dari kelompok 2. Sifat perilaku berbahasa. Maksudnya, yaitu merupakan perpaduan antara faktor fitrah, biologis atau bawaan, dan ajar atau lingkungan. Manusia memiliki LED, Language Acquisition Device, sejak lahir. Karakteristik uniknya itu kreativitas produktif. Manusia bisa menciptakan kalimat baru yang belum pernah didengar sebelumnya dari aturan yang terbatas. Yang kedua itu fleksibilitas dan multimodal. Di era digital ini, manusia sangat fleksibel menggunakan kode-kode bahasa, emoji, dan gestur. Yang ketiga, ada aspek psikologis. Bahasa mencerminkan kondisi jiwa. Contohnya, kecemasan memengaruhi kelancaran bicara dan pola kata tertentu bisa menandakan kondisi emosional seperti depresi. Prinsip fisik dan indrawi bahasa. Yang pertama ada prinsip fisik atau alat ucap, menjelaskan bagaimana suara diproduksi. Yang pertama ada paru-paru, sumber arus udara. Yang kedua, pita suara, pengatur getaran bunyi. Yang ketiga, artikulator, lidah, bibir, dan gigi, alat yang membentuk udara menjadi bunyi huruf tertentu. Yang kedua, ada prinsip indrawi atau pendengaran, proses sensorik di mana telinga menangkap gelombang suara, mengubahnya menjadi sinyal syaraf, dan mengirimkannya ke otak. Korelasi tanpa alat ucap dan pendengaran yang berfungsi baik, proses komunikasi verbal akan terputus. Dasar fisiologis dan neurologis bahasa. Yang pertama ada dasar fisiologis. Dasar fisiologis melibatkan sistem saraf motorik untuk menggerakkan otot bicara dan saraf sensorik untuk menerima stimulus bahasa. Yang kedua ada pusat bahasa di otak, neurologis. Area Broca. Area Broca ini pusat produksi bahasa, terletak di lobus frontal. Kerusakan di sini bisa menyebabkan sulit bicara meski paham. Ada juga di area Wernicke. Pusat pemahaman bahasa terletak di lobus temporal. Kerusakan di sini menyebabkan bicara lancar tapi tidak bermakna, kacau. Lalu dominasi hemisfer. Otak kiri biasanya dominan dalam mengolah logika dan struktur bahasa. Bisa disimpulkan bahwa kemampuan berbahasa manusia adalah karunia luar biasa yang melibatkan fisik, mental, dan sistem saraf yang kompleks. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.